Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel review teleskop rakitan. Pada kesempatan hari ini, sekitaran tanggal 7 Januari 2023, seperti biasa kita akan melakukan pengamatan bulan. Kalau kita lihat dengan kasat mata, bulan masih posisinya seperti kemarin ya, dengan bulatan yang cukup sempurna alias bulan besar atau purnama. Kemudian posisinya juga visualnya cukup terang teman-teman, jadi kita cukup mudah untuk mengawasi atau mengambil gambarnya. Kita lihat pada malam hari ini tampilannya bulan seperti ini. Kalau teman-teman bisa dengar suara di backsoundnya itu merupakan suara angin yang terus-menerus meniup ke arah teleskop yang saya gunakan. Jadi di holder handphonenya itu goyang-goyang karena ketiup angin. Kita bisa lihat. Video pengamatan bulan ini diambil sekitar pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagi-lagi seperti biasa diingatkan, ketika bulan besar seperti ini biasanya akan terjadi laut pasang. Laut pasang yang disebabkan oleh gravitasi bulan. Jadi gini teman-teman, di tata surya kita itu masing-masing planet memiliki gaya gravitasi untuk mengikat planet lainnya agar tetap di orbitnya. Contoh seperti matahari. Kita mengenal gravitasi itu kan biasanya di bumi, tapi sebetulnya ada gravitasi lain di luar bumi, seperti gravitasi bulan, gravitasi matahari. Yang gampangnya kita temui itu adalah gravitasi matahari. Contohnya, gravitasi matahari itu biasanya yang membuat planet-planet di tata surya itu untuk terus berputar di dalam orbitnya atau dekat dengan matahari. Gravitasi matahari berfungsi untuk menahan planet-planet lain agar tetap jaraknya itu sama sesuai dengan yang sudah ditentukan. Begitupun dengan bumi, gravitasi bumi juga mempengaruhi ketetapan poros orbit dari bulan dalam rangka revolusi atau mengelilingi bumi. Nah, untuk air pasang sendiri itu dipengaruhi oleh gravitasi dari bulan. Jadi sebetulnya yang terkait gravitasi ini bukan hanya air laut, tapi daratan di bumi pun sebetulnya ikut tertarik oleh gravitasi bulan. Namun karena bentuk air laut yang cair, itu suara anak-anak lagi main. Karena bentuk air laut yang berupa cairan, sehingga itu paling mudah terpengaruh untuk ikut tertarik ke gravitasi bulan. Jadi airnya naik mendekati bulan gitu teman-teman. Itu kurang lebih sih sekedar sharing aja, bahwa di tata surya kita itu ada banyak gravitasi yang disebabkan oleh planet-planet. Artinya planet-planet itu masing-masing membawa gravitasinya sendiri-sendiri. Begitupun matahari. Namun karena jarak antara bumi dengan matahari yang cukup jauh, jadi ketika adanya matahari, kenaikan pasang air laut itu tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan posisi bulan yang memang dekat dengan bumi. Makanya ketika bulan sedang purnama atau sedang dekat dengan bumi, maka bisa dipastikan air laut dapat dengan mudah kita lihat menjadi lebih tinggi. Itu karena akibat terpengaruh oleh gravitasi bulan. Tuh, kita bisa lihat beberapa
gerakan-gerakan yang dihasilkan itu faktornya angin teman-teman. Jadi ada suara itu biasanya dari faktor dari faktor angin yang niup ke holder teleskopnya. Posisinya juga cukup bagus. Jadi kita bisa lihat tuh kedengeran kan suaranya. Itu pengaruh dari angin teman-teman. Angin yang bertiup sehingga teleskopnya jadi goyang-goyang. Nah, kita coba dari normal lagi ya, kita coba dari tampilannya yang kecil. Ini tidak zoom ya teman-teman. Normal lah, 1 kali pembesaran normal. Mulai pelan-pelan kita naikkan zoomnya menjadi kurang lebih 1,5 kali ini. Belum 1,5 kali zoom. Kita bisa lihat dari sisi-sisi retakan-retakan bulannya ya teman-teman, cukup indah. Bulannya pada malam hari ini cukup terlihat jelas teman-teman. Nah, ini sekitar 3 zoom. 3 kali zoom. Kita sengaja ambil bagian bawahnya teman-teman. Karena di sisi yang ada retakannya itu ya indah kalau diperhatikan dengan gerakan teleskop. Goyang-goyang terus. Tuh, kedengeran suara anginnya kan? Teleskop yang digunakan pada pengamatan hari ini menggunakan teleskop DIY atau teleskop rakitan. Sesuai dengan nama channelnya, review teleskop rakitan. Menggunakan teleskop rakitan dengan menggunakan 2 diafragma di depan dengan di tengah bodi teleskop. Menggunakan lensa okuler bekas CCTV dengan tabung teleskop kurang lebih panjangnya sekitar 65 cm.